Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. BCA Islamic Center, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita berdoa bersama, kemudian kita belajar ilmu tajwid dan kita tartil Al-Quran. Saatnya kita untuk memahami surat ke-7 ayat yang ke-43. Mari kita fahami dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita berada di jalan yang benar. Amin amin ya robbal alamin. 1442 Hijriah kemarin sudah kita tinggalkan, ya. Jadi intinya setiap kali kita mengakhiri di tahun yang baru, pasti doa kita adalah, ya Allah, terimalah amal baik kita dan maafkanlah segala kesalahan kita. Jadi itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Setelah melakukan suatu amalan, pasti yang namanya manusia itu lemah. Jadi segala apa yang baik mudah-mudahan diterima sama Allah, dan apabila ada sebuah kesalahan maka kita harus memohon ampunan itu kepada Allah. Kemudian hari ini kita berada di 1443 Hijriah. Doa kita sama, jadi mudah-mudahan di tahun yang ke depan ini kita tetap dalam keadaan iman. Itu yang paling penting, ya. Jadi betapa hebatnya manusia, ya. Kayanya seperti Korun itu, ya. Kekayaannya, kunci gudangnya nggak kuat dibawa oleh orang, ya, saking kaya rayanya, tapi karena tidak punya iman, matinya dalam keadaan su'ul khotimah, sehingga seluruh harta bendanya tertimbun tanah, yang akhirnya sekarang ini dikenal apabila ada penggalian bumi, kalau ditemukan itu ditemukan namanya harta apa? Harta karun. Nah, jadi sekali lagi, ada orang yang kaya raya tapi tidak beriman, sehingga kekayaannya tidak berguna sama sekali. Ya, apalagi orang melarat, orang yang kaya raya aja seperti itu, apalagi kalau orang melarat kemudian tidak punya iman, maka pasti dan pasti dia akan sengsara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita dalam hidup ini tetap, ya, dunia hasanah, kita bekerja dengan baik, ya. Kemudian jangan lupa rumah kita aslinya adalah di akhirat nanti yang abadan abadah. Baiklah, mari kita lihat semuanya di Al-Qur'annya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na
ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Minta tolong Pak Yani dibaca artinya. Buntuti aja. Buntuti. Iya, silakan Bu Tuti. Dibaca yang keras. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Mari kita perhatikan bagaimana doa kita setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ayat ini menerangkan bagaimana keadaan penghuni surga yang jauh berbeda dari keadaan penghuni neraka. Jadi sekali lagi sudah kita baca kemarin, jadi orang-orang yang ada di dalam neraka itu selimutnya, ranjangnya, bantalnya semua terbuat dari api neraka. Jadi sekali lagi, kalau penghuni neraka itu minta minum, yang diberikan adalah air yang sangat panas itu, timah yang panas itu digerojokkan di mulutnya, ya, akhirnya ususnya pedot semuanya, ya, akhirnya kembali lagi, minta ngerengek minum lagi, kasih timah panas lagi, dan lain sebagainya. Itulah ya berita-berita tentang neraka. Makanya kita ini harus memahami, jadi ada berita itu gembira dan ada berita itu berupa peringatan. Jadi yang gembira itu tentang informasi surga ya dan keindahannya,
Sementara kalau peringatan itu tentang penghuni-penghuni neraka, ya. Surga itu hak adanya, neraka juga hak adanya. Makanya kita harus banyak membaca, ya, melalui mata kita, melalui telinga kita banyak-banyak mendengarkan, ya, seperti siang dan malam, ya. Jadi keadaan itu jauh berbeda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga tidak mempunyai rasa dendam dan benci. Jadi sekali lagi, orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga ini, mereka tidak punya rasa dendam dan rasa benci. Ya, sekali lagi, karena dendam dan benci itu, ya, itu bisa, ya, itu bisa di apa? Bukan bisa menguap, ya, tapi harus bisa menahan, ya. Kalau pas ngaji, ya, ingin tidur harus ditahan, ya, jangan sampai dituruti. Nanti pas ngaji merem, pas sholat merem, geblak, amblas, berangkat, ya. Jadi tidak boleh bermajlisan di dalam majelis ilmi kemudian kita menunjukkan apa, menguap. Jadi kalau bersin, biasanya kalau bersin itu mengucapkan apa, alhamdulillah. Tapi nek menguap, ya, apalagi menguap kayak itu di WA itu, menguapnya itu, ya, lebar, mari ngono dileboni karo laler ijo. Akhirnya ya warek laler ijo, ya. Jadi makanya kalau kita itu menguap ataupun mengkantuk, maka harus ditutup. Nah, minta tolong Pak Yani dibuka surat ke-7 Pak Yani. Surat ke-7 ayat 11. Minta tolong. Ya, 7 ya. Iya, betul nggak ayat 11? Tentang orang yang kantuk itu. Ayat 11 ya. Ada nggak artinya kantuk? Dan sungguh. Bukan. Sudah ketemu? Pak Yani? Coba dibaca yang keras. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Betul ya? Iya, terus? Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Bukan? Terus itu surat berapa itu? Surat 11. Suratnya surat ke-7, ayatnya ayat 11. Ya, maaf ya, salahnya kami. Berapa? Mas Iksan ketemu dah? Ya. Baca Mas Iksan. Ya sudah. Dan sesungguhnya Pak Yani. Sama enggak apa-apa. Iya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Apa ada keterangannya tentang ngantuk? Tidak ada. Berarti apa? Yang ada apa? Iblis. Iya. Iblisnya mlebu ning mata, akhirnya terus riip-riip. Ya, bokonge diwehi apa? Diwehi paku. Motone diwehi apa? Tepung. Akhirnya nek ngaji merem ae. Nek salat yang ngono merem. Wis pirang rakaat mau lali. Tapi nang ngitung dhuwit gak lali. Ah, ngono iku. Kok diseplaki karo malaikat
Ternyata surat 8, Bu. Surat 8 ayat 11. Silakan dibaca lagi. Surat Al-Anfal ternyata. Iya. Ya. Pak Yani. Jika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mencucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya. Jadi kalau memang ya kantuk, tapi dalam arti tidak dalam kondisi ngaji ya Pak ya. Jadi tolong kalau misalnya itu di jalan ya berhenti sebentar ya. Minggir tapi ojo ning tengah-tengah, ngantuk ning tengah-tengah jalan. Yo iso-iso macet ya. Sampeyan minggir nang pinggir sing aman ngono, terus sampeyan merem sedelo ya. Jadi sebentar aja ya. Tapi nek ngaji ojo. Oh nek ngaji salah siji ae mripate siji turu, sijine melek gak apa-apa ya. Jadi salah satu ya. Nah, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman. Ternyata orang bisa tidur, orang bisa kantuk, itu adalah merupakan nikmat dari Allah ya, dari Allah yang diberikan kepadanya. Karena orang itu kalau nggak bisa ngantuk, kalau nggak bisa tidur, itu bisa-bisa kejang, ya, bisa-bisa stres, ya. Tapi nek kakean turu, yo gak apik, ya, turu terus gak sholat gak apa, ya, makan terus mari ngono gak sholat yo gak apik, ya. Yo turu, yo mangan, yo minum, yo ibadah ya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Kemarin hujan nggak Surabaya? Ya hujan. Ya, makanya Gresik juga hujan ya. Menurunkan hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan darimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Jadi artinya dengan air hujan itu sampean bisa berwudu, dengan air hujan itu sampean bisa mandi wajib kalau junub ya, mandi besar, dengan bisa minum, dengan bisa menanak nasi, dengan bisa nyirami kembang, dengan bisa umbah-umbah. Nah, jadi tujuannya Allah menurunkan air hujan itu agar ibu dan bapak semua bisa hidup dalam keadaan bersih dan suci. Makanya kalau kita ada turun hujan, itu disuruh berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini lebat dan bermanfaat. Jadi kalau kok nek udan aja terus kok tak waduh. Ora gelem ndonga tapi apa lalu. Lah hujan itu rahmat dari Allah ya. Makane bumi-bumi yang kering kerontang itu dengan hujan itu dadi mingkem kabeh, kemudian tumbuhlah tanam-tanaman, kemudian bisa hijau. Lah nanti orang mati seperti itu. Jadi nanti akan dibangkitkan dari kubur itu seperti permisalan itu. Jadi nanti tubuh ya dibangkitkan ya. Saya lanjutkan. Jadi rasa dendam dan dengki itu makanya kita berusaha ya Pak memohon kepada Allah agar itu tidak bisa ada dalam diri kita ya Pak. Coba ada yang bisa membuka surat 59 ayat 10. Al-Hasr. Minta tolong Al-Hasr. Namanya gil ya, ada penyakit yang sangat berbahaya yang merusak ya umat Islam ini namanya gil. Jadi gil itu
dendam dan benci, tapi repot dendam bencinya sesama umat Islam. Ya, mungkin bisa beda partai atau beda warna baju dan lain sebagainya. Nah, itulah doanya ada di surat 59 ayatnya ayat 10. Ada yang sudah ketemu? Minta tolong. Sudah. Ya, dibaca yang keras. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Ya, itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan panjenengan ya intinya saling mendoakan aja ya. Jadi sesama orang Islam itu doakan agar Islam kita ini semakin baik ya. Kalau di luar Islam mintakan hidayah itu kepada Allah. Kalau orang munafik mintakan orang itu supaya bisa bertaubat kepada Allah. Saya lanjutkan keterangannya. Allah membuang rasa dendam dan dengki itu dari dalam dada mereka. Allah menumbuhkan rasa kasih sayang, santun, menghormati, dan bergembira. Kebalikan dari penghuni neraka. Mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Tuntut menuntut, tuduh menuduh, dan hina menghinakan. Jadi nanti penghuni-penghuni neraka itu antara yang menyesatkan dan yang disesatkan itu gak terima Pak. Nanti gowelut di hadapan Allah nanti sama setan-setan yang menyesatkan juga sama. Mereka berlari dari tanggung jawab itu ya. Jadi dia tidak bertanggung jawab karena dia hanya menyesatkan saja ya. Penghuni surga bersenang-senang dan bergembira dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tetapi penghuni neraka dalam keadaan susah dan bermuram durja. Mereka diliputi oleh api yang menyala-nyala. Penghuni surga senantiasa bersyukur dan berterima kasih, menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan mereka. Mereka memuji Allah yang telah memberi petunjuk selama hidup di dunia, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan beramal soleh yang menyebabkan mereka menjadi penghuni surga. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tentu mereka tidak mempercayai Rasul Allah atau mereka akan menjadi orang yang dolim dan durhaka. Karena Rasul diutus untuk membawa ajaran-ajaran yang benar, menuntun umatnya mempercayai Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, dan mendorong mereka untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian penghuni surga mendengar seruan dari malaikat, suatu seruan yang sangat menyenangkan dan menggembirakan, seruan yang merupakan penghormatan dan kemuliaan, yaitu inilah tempatmu yang bernama surga, yang sudah diwariskan Allah untukmu sebagai balasan dari amal solehmu yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Masuk surga adalah balasan dari amal soleh yang dilandasi iman kepada Allah, juga karena adanya rahmat dari Allah. Kalau rahmat dari Allah tidak ada, seseorang belum tentu akan masuk surga, yaitu suatu tempat kesenangan yang disediakan Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tetapi bila tidak ada rahmat Allah, tentu seseorang tidak akan masuk surga, sebab tidaklah sebanding amal soleh dengan kenikmatan surga itu. Dari kata-kata yang kami wariskan terkandung di dalamnya rahmat Allah. Tidak mungkin seseorang masuk surga walaupun besar amal solehnya tanpa adanya rahmat baginya. Sabda Rasulullah, amal perbuatan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, juga saya begitu.
kecuali kalau Allah memberikan kepada saya rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi rahmat, Pak. Jadi sekali lagi dengan berkat rahmatnya, jadi rahmat itu adalah berupa kasih sayang. Makanya rahmat itu kalau nanti ditimbang dengan amal perbuatan manusia ini tidak sebanding, Pak. Ya, jadi kalau orang itu dirahmati sama Allah, berarti orang itu bakal masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, ya, minta tolong terakhir surat 17 ayat 8. Minta tolong, Allah berpesan agar bersyukur atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, termasuk kemerdekaan ini adalah karunia yang diberikan Allah. Betapa susahnya kalau kita itu belum merdeka, ya. Kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa kerja karena di luaran sana banyak peperangan, ya. Allah memberikan itu. Pak Yani yang keras suaranya terakhir. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang yang kafir. Ya, jadi dengan adanya bersyukur itu Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kufur, ya otomatis dia hanya bergembira sebatas umurnya saja, ya. Umurnya saja dia dapat kasih karena Allah itu Maha Pengasih, tak pilih kasih, ya. Orang Islam juga dikasih, orang non-Islam juga dikasih, ya. Jadi sebatas umur mereka saja. Setelah dia nazak, maka kasih itu diganti dengan adab yang menyala-nyala sampai abadan abada, triliunan tahun dan ribuan tahun, ya, akan diada dalam api neraka. Oleh karena itu monggo mari kita banyak-banyak membaca, ya, banyak-banyak mendengar. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini mudah-mudahan senantiasa akan dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wakhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.